lagi di Trunojoyo. Jadi ini dapat orderan mendadak banget. Sehari doang. Terus akhirnya ngumpulin bala bantuan. Sini ada Icing dan juga Raka. Kita lagi ini bikin mural tapi pakai cat enamel di kontainer ini. Tantangannya kalau misalnya mural kayak gini tuh kita harus bisa adaptasi sama lingkungan, soalnya kan berisik lah, apalagi kalau di jalan raya dari tadi berisik. Di depan sini ada live music, kemudian tadi hujan, sempat berhenti juga. Ya tapi seru lah. Ini berarti mural kedua setelah pandemi. Jadi ini tuh kedai yang kayak kedai yang jual cuma 2 menu katanya. Ada semacam sandwich gitu sama steak. Dan ini dibuat kayak ala-ala food truck gitu, ada food stall gitu. Jadi ini harus ngejar nih sebelum gelap dan sebelum hujan lagi karena kita nggak bawa lampu. Dan ini juga si logonya saya juga yang buat. Dalam waktu ini benar-benar Sangkuri yang bikin logo, bikin sketsa mural itu cuma sejam lah kurang lebih karena ngejar ACC-an dan beli bahan. Gak apa-apa sih kalau kerja Sangkuri yang ini asal paymentnya juga Sangkuri. Itu mah sesuai lah. Kalau misalnya kayak gini tapi lama nggak akan diambil biasanya. Nah, karena tinggalnya di Bandung, untuk menghadapi klien-klien di Bandung biasanya harus pinter-pinter. Karena di Bandung itu kan semuanya adalah kreator dan pengusaha dan vendor dan lain-lain ya. Kita nggak bisa kasih harga tinggi-tinggi banget juga. Jadi biasa kalau ada yang nanya ini range-nya berapa, bla 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 bla. Saya akan tanya aja dulu budgetnya berapa. Terus mau gambarnya seperti apa, nanti baru dibadamikan gitu ya, dikompromikan. Supaya sama-sama enak biar ada win-win solution juga. Apa ya? Soalnya kan karena kerja dengan hobi jadi sebetulnya ya seneng-seneng aja gitu kayak begini. Jadi hampir jarang stres karena kerjaan. Enggak juga sih, sering stres sih. Tapi kalau kayak gini seru juga sih karena di luar rumah. Nah, ini kita buktiin kan kalau perempuan mah multitasking. Saya sambil painting tuh biasanya bisa ngambil ngobrol. Coba kita ajak ngobrol si Icing nih. Pasti dia kesel. Bisa nggak, Cing? Kalau lagi painting ini diajak ngobrol gitu, digangguin? Hah? Oh bisa. Coba Icing udah berapa lama sih menggeluti bidang ini? Icing dari 2013 ya. 2013? Iya, mulai belajar dari 2013. Pertama kali paintingnya di apa? Pertama kali nyoba di botol-botol gitu deh. Oh, botol kaca? Iya, botol kaca waktu zaman dulu tuh. Terus apa lagi? Klien pertama? Klien pertama tuh perempuan teh. Pernah gambar Angry Bird itu di helm. Waktu itu harga satu helmnya cuma 45.000. Oh, sekarang udah 3 kali lipatnya ya? Lebih ya? Alhamdulillah. Menurut Icing ini menjanjikan nggak sih pekerjaan ini? Kira-kira mau sampai kapan gini-ginian?
cukup menjanjikan sih teh. Selama kita aktif dalam berkarya, pasti Konsisten, ya? itu ada kesempatan, selalu ada kesempatan. Oke, mantap dia bisa ternyata. Karena kita kesiplek. Nah, ini kembarannya Milar. Black tadi udah nanya si Icing. Ya teh. Berapa lama bergerak di bidang ini? Kalau Black dari kapan sih? Kalau di bidang ini sebenarnya 2013-14an sih. Tapi kalau nyoba-nyobanya sih dari tahun 2012, 2010 gitu. Oh, pertama kali gambar di apa? Icing kan tadi di botol tuh. Pertama kali di Vespa sendiri. Di Vespa sendiri. Iya. Terus klien pertama siapa? Klien pertama ada teman SMA. Oh, gambar apa? Gambar apa ya dulu tuh tulisan yang lagi musim zaman-zaman aneh-aneh teh nih, unik-unik teh tulisan-tulisan lettering kayak model wadah helm gitu ya, gitu, wadah hulu gitu-gitu teh nih. Oke. Kalau itu mah. Nah, kan sekarang kamu lagi sidang nih katanya ya? Iya mau nih. Sidang. Kira-kira nih beres kuliah kamu mau jadi apa sih? Mau kerja di ngapain gitu? Yang maksudnya yang masih related dengan si hobi dan kuliah. Kalau beres kuliah jangka pendeknya sih mungkin masih menggeluti kayak gini ya, tapi kalau untuk jangka panjangnya kemungkinan besar bakal kerja tetap gitulah. Tapi masih belum tahu jalannya kemananya, masih dipikirin lah. Masih dipikirin. Jodoh ya, jodoh. Jodoh aman. Oh, aman. Bisaan sih ya. Aman dong. Tolong atuh teman saya itu si Pampam, kasihan. Hari ini yang itu, besok yang itu lagi. Dia taslim kemana ini? Waduh. Aduh, Nikola Saputra. Benar leboy. Ya gitu deh pokoknya. Jadi kalau di skena ini memang teman-teman saya kebanyakan cowok. Terus apalagi ya? Bukan kompetitor sih, saya nggak pernah nyebut mereka ini kompetitor karena ya beginilah, kalau kompetitor nggak mungkin bareng-bareng kan kerjanya, karena menurut saya memang lebih enak kerja bareng-bareng, lebih enak kerja bagi-bagi gitu, dan apalagi kalau misalnya nanti majunya juga bareng-bareng tuh lebih enak lagi sih ya, karena di Bandung gitu sih ya prinsipnya udunan bebarengan kayak gitu, hidup adalah udunan. Jadi memang kalau di dunia ini ya, permoralan dan semacamnya itu sebagainya, biasanya kan hitungannya tuh per meter persegi sekian. Tapi mungkin itu kayaknya cuma bisa diterapkan di Jakarta ya, karena apa? Karena kan ya itu tadi saya pernah bilang bahwa di Bandung ini kan semua orang itu kreator ya, semua adalah vendor, semua ada pengusaha dan lain-lain. Jadi memang apa ya, kalau untuk kadang-kadang kalau untuk art kayak gitu ya, atau untuk mural atau gini, mereka memang belum berani mengeluarkan harga yang wow kecuali di mall gitu kan ya. Nah tapi biasanya saya ngakalinnya itu kan triknya itu ya pinter-pinternya kita aja, gimana caranya supaya mereka senang, kita juga senang, tapi nggak kerepotan juga nih ngerjainnya. Jadi memang biasanya saya selalu bilang budgetnya berapa, kemudian gambarnya mau seperti apa, dan bla 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 bla. Akhirnya kita punya satu titik temu, kesepakatan segini-segini, ya udah deh kerjain kayak gitu. Jadi lebih ke apa ya, ke kompromi aja sih, dibadamikan semuanya supaya semuanya juga sama-sama enak gitu. Cuma memang kalau di kota besar ya seperti Jakarta, saya nggak tanggung. Kenapa ya, dilihat dulu ada apa brandnya, atau apa namanya, seberapa besar saya harus menggambarnya kayak gitu-gitu. Karena kan memang harga bahan di Jakarta ataupun juga di Bandung itu kan kadang berbeda juga ya. Jadi memang semuanya harus diperhitungkan dengan sebaik mungkin, seteliti mungkin, supaya kitanya juga nggak kewalahan kalau ngerjain sesuatu. Dan kalau ngerjain kayak gini, moodnya hilang ya,
sama aja bohong gitu ya. Misalnya moodnya hilang gara-gara ternyata hasil yang didapat segitu tapi nggak worth it sama kerjaan kita, ya itu sih bikin mood jelek, jadinya malah kacau kemana-mana gitu aja. Jadi intinya mah dibadamikeun kompromi. Bisnis ini namanya mitos. Mitos ya diambil dari plesetan sebenarnya. Mitos, misteri yang atos-atos gitu ya. Kalau bahasa Sundanya atos-atos itu yang sudah lah, misteri yang apa ya zaman dulu orang tua bilang gitu. Jadi kita emang jualnya kan steak, ada steak sama roti juga, roti udang. Jadi meat itu daging, tos biasanya roti panggang gitu. Nah, kenapa saya pilihnya di booth ini? Lucu aja kan, saya mau bikin konsep apa ya, street food gitu ya. Karena ngelihat zaman sekarang kan banyak yang nongkrong gitu, anak motor. Mungkin banyaknya kan sekarang kopi juga banyak yang nongkrong tuh. Nah, kita bikin yang makanannya di sini gitu. Buat anak muda sih pasarnya. Anak muda menengah ke atas juga. Itu aja sih. Makanya saya kenapa Teh Irvin, hasil lukisnya wah jago banget, makanya lucu kan kalau dilukisnya begini nih, hebat Teh Irvin pokoknya mah. Udah ya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Kesel gak sih? Ya udah, nanti bakalan ada lagi video-video painting dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya, Irvin Jasta. Bye.